Jumpa kembali dengan podcast Senyong, podcast kita semua bersama saya Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu kembali dengan saya Ari Wibowo di podcast Senyong, podcast kita semua. Dan terima kasih untuk sedulur yang sudah subscribe, like, dan ikut share di podcast Senyong, podcast kita semua. Meskipun masih baru, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi yang follower kami. Dan mudah-mudahan ke depan juga podcast Senyong ini bisa memberikan inspirasi untuk semuanya saja. Seluruh lapisan masyarakat, yang tua, yang muda, yang pria, yang wanita, mudah-mudahan bisa memberikan inspiratif. Ya, apa yang kami hadirkan nanti bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Termasuk tamu kita hari ini, sedulur. Saya yakin pasti bisa memberikan inspirasi untuk semuanya karena tamu saya kali ini sungguh sangat luar biasa. Di sela-sela ya, jari itu sela-sela, berarti secuil nemen ya. Di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di podcast Senyong, dan saya menunggu amang-amang. Amang-amang niku nopo, Bu? Awas kayak gitu ya. Awas. Dari stafnya beliau, waktunya sudah cukup ini. Baik, tamu kita hari ini adalah Bupati Tegal, beliau Ibu Umi Azizah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Bu, alhamdulillah. Ya. Ini di sela-sela kesibukan Ibu yang sungguh sangat luar biasa, Bu. Terima kasih sekali menyempatkan hadir di podcast Senyong, podcast kita semua. Ibu mau bertanya podcast Senyong maksudnya apa, Bu? Atau tidak, Bu? Ya, karena pertama kali ya saya tanya. Iya, ini kan pertama kali. Ya. Jadi memang ini podcast Senyong kami bikin sengaja namanya podcast Senyong, Bu. Jadi nanti hostnya siapapun, saya kan pasti ada waktunya, Bu. Sebentar podcast lagi Senyong. Pasti nyebutnya juga podcast Senyong. Oh, Jadi iya, nanti iya. ketika Ibu share kemana-mana, wah hebat Bupati Tegal duwe podcast ke. Jadi siapa lagi sih podcast Senyong. Tuh kiarane podcast Senyong memang. Dan mudah-mudahan dengan podcast Senyong ini masing-masing merasa memiliki. Iya. Merasa memiliki, dan tadi tujuannya adalah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk seluruh masyarakat. Iya. Terima kasih Ibu berkenan hadir, dan pertanyaan pertama ini yang awal sudah pernah saya sampaikan juga kepada Bu Nur Hayati, sama-sama wanita, beda karir, Bu. Oh iya. Pertanyaannya sama, tips trik sehat ala Ibu Bupati. Kayaknya Ibu sehat terus, Ibu. Ya alhamdulillah, berkat doa. Amin. Masyarakat Kabupaten Tegal ya. Ya kalau saya sih mengalir, Pak. Ya. Mengalir artinya nasihat dokter ya, itu saya lakoni ya. Misalkan setidaknya kita olahraga 15 menit di pagi hari, makan secukupnya, jangan berlebihan, begitu ya. Kemudian yang penting lagi bagi saya, di luar olahraga, di luar makan seperlunya ya, itu yang terpenting adalah jiwa dan hati kita, pikiran kita, usahakan fresh ya. Itu yang terpenting, itu hati, jiwa tenang, pikiran kita juga tidak gerusa-gerusu. Dan saya sebagai kepala daerah, yang terpenting adalah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang lebih penting. Bu, itu tadi karena faktor usia atau faktor pengalaman sehingga bisa membuat jiwa dan pikiran kita fresh, sehat terus. Itu gimana, Bu, caranya, Bu? Saya sampai sekarang kayaknya anggar bangun tidur kayak wis pikirannya belum bisa fresh seperti Ibu tadi. Saya juga setiap hari ya, mulai malam bangun itu habis sholat dan lain sebagainya selesai, biasanya langsung buka HP. Ya, baca-baca pengaduan ya, di lapor bupati, kemudian yang masuk ke nomor saya ya. Nah, itu
Hampir tiap hari ada yang mengadu musik? Iya, setiap hari. Apapun aduannya? Iya, setiap hari dari pagi sampai malam, apapun aduannya. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Punya di bank, ya kita punya hutang di bank, ini saya nggak bisa setor dan lain sebagainya. Itu saya jadikan sebagai referensi, ya, bukan menjadi beban. Referensi saya ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat banyak sekali, dan tentunya adalah penyemangat nih, penyemangat saya. Bahkan itu tidak malah menjadikan stres, tidak, gitu, malah jadi refresh. Tidak, ya referensi saya, ya referensi saya. Artinya secara pribadi, misalkan ya ada orang yang lagi punya beban seperti ini, ya kita harus bersyukur, karena kayak gitu. Beban misalkan kesehatan, beban ekonomi dan lain sebagainya, harus memperbanyak syukur kita. Kemudian bisa menjadi catatan saya untuk pengambilan kebijakan. Dan banyak sekali pengaduan-pengaduan masyarakat yang langsung saya kirimkan ke OPD terkait. Karena keterbatasan tenaga, kemudian fisik ya, desa, luasan wilayah di Kabupaten Tegal, tanpa bantuan masyarakat yang menyampaikan pengaduan ke saya, pemantauan saya juga tidak menjangkau ke semua wilayah. Ya, apakah itu lampu, jalan, saya sampaikan ke OPD. Jikalau sudah dianggarkan, misalkan di tahun 2023 ini kemarin di perjalanan ya, dari perjalanan Tegal ke Kuningan, ada beberapa pengaduan, langsung saya kirim ke Kepala DPU. Nah, beliau menyampaikan, Ibu, sudah ada anggaran tahun 2023, nilainya nggak sampai 1 miliar, ya, hanya 195 juta, sehingga untuk menjangkau sekian ratus meter kemudian beton itu tidak mungkin. Berkali-kali saya sampaikan karena luasan wilayah kita itu sangat luas, sementara anggaran terbatas, jadi harus pinter-pinter skala prioritas. Makanya saya berkali-kali sampaikan, pantau media sosial. Ya, setidaknya kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, ya, artinya ada komunikasi dua arah ya, meskipun lewat media sosial itu seperti itu. Kesimpulannya, sedulur, bahwa masyarakat luas wilayah Kabupaten Tegal ini sangat-sangat luas. Penduduknya juga 1,5 juta lebih, ya Bu ya. 159. Hampir 1,6 juta. Sementara anggarannya sangat terbatas. Sangat terbatas. Iya kan, karena PAD-nya juga sangat terbatas. Kemudian juga bantuan-bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi juga sudah tertentu, sehingga tidak mungkin pembangunan ini sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat. Sadet saknyet, Bu, aspal. Tidak semudah dan itu butuh proses, kan, ya, memberikan pemahaman seperti itu. Ini yang disampaikan oleh Ibu seperti itu, sedulur. Jadi ketika saya mendapatkan pengaduan-pengaduan itu, ya, saya berprinsip harus menjadi penyemangat saya. Harus menjadi penyemangat saya, jangan sampai kita anggap sebagai beban, sebagai beban. Penyemangat sendiri juga penyemangat yang terpenting kita kan sudah ikhtiar maksimal. Dari anggaran yang ada sudah kita alokasikan sesuai dengan skala prioritas, unsur keadilan juga, unsur keadilan juga. Yang terpenting itu. Kemudian saya secara pribadi berikhtiar ya, agar di dalam kerja saya itu tidak punya beban yang disebabkan oleh karena ulah saya sendiri gitu loh. Yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau sudah itu kan, misalkan yang namanya kepala daerah itu kan ada yang menuduh ya ini. Nah, kalau saya sendiri nggak melakukan, ngapain? Ya, kita pikir terlalu jauh kan enggak. Misalkan ya fitnah ataupun itu omelan-omelan, ya. Masyarakat itu kan konsekuensi lah menurut saya, konsekuensi menjadi kepala daerah. Yang terpenting kami sudah ikhtiar maksimal, bekerja sesuai dengan ketentuan, dan kita jelaskan
tahapannya seperti ini, seperti ada keterbukaan informasi begitu Pak. Keterbukaan informasi iya. masyarakat sangat penting. Sangat penting, sangat Meskipun penting. Tidak makanya harus semuanya terbuka belak-belakan. Ya enggak, makanya saya selalu wanti-wanti. Dan setiap tahun seperti kemarin kan kami mengadakan kegiatan refleksi. Konon menurut Bapeda Provinsi memang hanya Kabupaten Tegal yang itu kan sebagai wujud sebagai wujud komitmen kami memberikan ruang bagi masyarakat, memberikan masukan, dan kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan meskipun tidak secara keseluruhan kami sampaikan semuanya karena keterbatasan waktu keterbatasan waktu. Tapi informasi-informasi itu kan bertahap kami sampaikan lewat media sosial gitu. Ya, baik. Ibu, beberapa kali saya mengikuti kegiatannya Ibu. Kali ini belum menyampaikan sih, makanya saya tanyakan Bu. Salah satu tips sehat barangkali Ibu minum jamu. Oh iya. Ibu itu di sana di mana-mana selalu ada apa gerangan dengan jamu Bu. Iya. Di samping pengalaman tentang sebelum jamu sebelum jamu. Begitu saya memutuskan untuk maju di dalam pilkada, itu kan saya harus mempertimbangkan konsekuensinya. Konsekuensinya itu kan tentu waktu saya persiapkan sepenuhnya untuk masyarakat untuk masyarakat, artinya sudah saya wakafkan ibaratnya itulah Pak. Waktu saya begitu menjadi wakil bupati harus prioritaskan dan harus sepenuhnya melayani masyarakat, semangat melayani lah intinya itu. Memang untuk keperluan keluarga dan lain sebagainya harus kita pinggirkan semuanya, semangat melayani. Setelah jamu ini, manajemen waktunya seperti apa Bu? Keluarga dan tugas. Jamu setiap pagi, hampir setiap pagi, karena saya juga punya pengalaman. Dulu tahun 92 itu pernah sakit liver Pak. Sepulang haji saya sakit liver. Ketika liver itu kan harus bed rest. 55 hari parah sampai nggak boleh bicara, kalau duduk memang sama sekali nggak boleh duduk, bed rest Pak, sampai saking parahnya. Alhamdulillah banyak teman yang sangat membantu memberikan informasi, bahkan ada salah satu teman yang pagi sore itu membuatkan temulawak Pak, temulawak Alhamdulillah direkomendasikan oleh Pak Dr. Yit saat itu. Jadi temulawak itu bisa menyebabkan kita kepengen makan. Ada pengaruhnya pengen makan. Dari situ saya semakin mantap Pak. Semakin mantap semakin mantap jamu itu bagus Nah, sehingga saya praktekkan setiap hari buat ramuan herbal dari kencur, jahe, kunir, kemudian daun salam, serai, bahkan kadang ditambah suruh gitu Iya. Itu sejak Ibu sakit itu sampai sekarang mengkonsumsi jamu? Rutin lah. Tapi kadang-kadang juga lupa. Termasuk hari ini juga lupa. Ini jamunya mana, ini tuan rumah ini payah ini. Nggak menyediakan jamu. Setidaknya minum air putih lah Pak. Minum air putih. Air putih hangat menjelang dan bangun tidur kayak gitu. Kadang ada yang sampai ekstrim Bu. Air putih hangat 5 teguk, 7 teguk gitu. Kalau saya enggak lah, biar sabar gitu. enggak, artinya enggak dibatasi harus segini mengalir. Seperti halnya tadi yang saya sampaikan, bagaimana biar sehat itu mengalir, tapi ada hal-hal yang saya lakukan setiap hari begitu. Dan yang terpenting lagi ini biasakan ini tadi yang saya sampaikan. Hati, pikiran kita biar fresh, itu yang terpenting itu. Saya akan coba Bu. Hati dan pikiran fresh, mau tidur fresh, bangun tidur harus fresh Bu. Cuma nanti harus berlahan-lahan mencoba seperti itu. Baik. Kemudian manajemen waktunya Bu. Sebelum menjadi bupati dan setelah menjadi bupati pasti beda Bu.
Ya, kalau sebelum menjadi bupati kan mungkin masih free lah, bebas lah. Iya. Dalam tanda petik bebas gitu. Tapi setelah menjadi bupati kan, saya pernah dapat kiriman foto dari teman saya di luar provinsi, Bu. Iya. Di foto mobilnya ibu dari belakang, dikirim ke saya. Bupatimu lagi neng kene. Nah ini manajemen waktunya seperti apa? Ningkenengnya di mana itu waktu itu? Saya jadi pengen tahu. Di jalan, Bu, di jalan. Teman saya berada di belakangnya, terus di foto. Apalagi naik open cup bareng-bareng teman-teman atau mungkin itu sebelum jadi bupati mungkin, Bu. Oh iya. Naik open cup. Sampai sekarang juga ini masih. G17 kayaknya, Bu. Yang dikirim ke saya. Nah ini manajemen waktunya seperti apa? Hari ini berada di luar provinsi, besok berada di sebelah timur provinsi, ya kan? Lusa berada di, nah ini, Bu. Ya pertama kita harus bisa mapping ya, mapping dari sekian kegiatan mana yang harus diprioritaskan itu ya. Dari sekian kegiatan mana yang harus diprioritaskan itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ketika ada kegiatan-kegiatan yang berdekatan, kemudian kadang-kadang panitia sendiri, Ibu, saya minta Ibu Rawuh ini. Saya sudah ngitung perjalanan dari sini ke sini, nanti kalau lancar sekian menit, kalau macet ya bisa sekian, ada tambahan sekian menit lagi. Biasanya ajudan komunikasikan, iya. Nah ini dengan panitia lah, intinya ya sudah nanti diatur Ibu di pembukaan atau mungkin nanti di belakangan, sehingga setiap hari itu alhamdulillah ya boleh dikatakan jarang sekali terjadi acara-acara yang memang sesungguhnya sudah terjadwalkan akhirnya gagal, jarang. Termasuk itu tadi, Bu, memenuhi undangan dari masyarakat. Iya. Sering menghadiri atau bagaimana, Bu? Kalau mungkin yang undang ini ASN lah ya, kita stafe KAE gitu. Iya. Ibu ya wajib hadir. Iya. Nah, tapi kalau dengan masyarakat, Bu, misalkan di lingkungan RT RW Ibu ana sing mantu. Iya. Karena primen yang undang bupati ini beli ya. Iya. Nah kalau iya misalkan diundang, Bu, ini kan termasuk menjadi bagian dari manajemen waktu. Orang diundang, orang teka, uang wajib hukumnya. Iya. Teka, primen ngatur waktu nih gitu. Itu juga ini kondisional, Pak. Artinya ketika tadi kewajiban saya ya prioritas dulu ya, Pak ya. Kan kewajiban saya sebagai kepala daerah ya. Lah nanti ketika misalkan resepsinya memungkinkan saya hadir di acara resepsi, bisa jam 12, bisa jam 1, saya langsung sempatkan. Kalau di jam itu. Kalau enggak ya biasanya terlambat 2 hari, 3 hari kayak gitu. Ya prinsip sepanjang saya bisa bersilaturahim, saya silaturahim, dan bahkan kadang-kadang sudah niatan mau datang, ternyata jadwal numpuk sekali, Pak. Akhirnya saya juga ngantri gitu. Ya, akhirnya saya minta bantuan sama ajudan untuk mengantarkan lah, ya sekedar kenang-kenangan kayak gitu ya, kayak gitu. Iya, Ibu, pengalaman yang tidak terlupakan selama menjadi bupati, Bu. Apa, Bu? Ada tidak, Bu? Pasti ada lah. Mungkin bagi masyarakat awam ya, ketemu presiden ini pengalaman yang tidak terlupakan. Ya kan, kebanggaan tersendiri lah diundang ke istana misalkan. Tapi bagi seorang ibu bupati, apa pengalaman yang tidak terlupakan? Hampir semuanya masuk memori ya, Pak ya. Iya. Ya, yang pasti yang menurut saya yang sangat strategis dan itu selalu menjadi penyemangat saya dalam bekerja, pengambilan kebijakan, Pak. Ya, itu menurut saya yang memang tidak saya dapatkan ketika saya tidak menjadi bupati. Itu terutama ketika saya turun waktu program
jamban keluarga, Pak. Ya. Jamban keluarga itu nilainya kan fantastis ya, 3 tahun berturut-turut. Ternyata lucu, menyenangkan tapi juga lucu. Pernah saya berkunjung monitoring ke salah satu desa, ke salah satu desa. Saya senang kan, banyak yang senang sekali. Terus saya tanya ke yang punya punya rumah, loh Pak, kok klosetnya catnya masih, ya, artinya masih bagus, padahal sudah sekian bulan. Eman-eman Bu, eman-eman. Jadi diberi kloset, tapi klosetnya nggak dipakai Pak. Iya, katanya eman-eman. Iya. Lah saya dari program itu, iya. Jadi yang tidak akan terlupakan itu keberpihakan pemerintah terhadap duafa terhadap duafa yang sepanjang perjalanan saya tidak mungkin bisa membantu orang-orang yang belum sejahtera, belum dalam tanda kutip Pak, ketika saya tidak menjadi bupati. Nah itu Pak, sehingga ini bagi saya merupakan kesempatan yang sangat baik yang harus saya manfaatkan semaksimal mungkin, mengangkat harkat martabat orang yang perlu kita bantu, yang tadi lewat jamban keluarganya, lewat rehab rumah tidak layak huninya, ya itu yang nggak pernah akan saya lupakan Pak. Dianggap juga sebagai nilai ibadah gitu ya Bu? Iya pasti. Begitu saya mau maju pencalonan wakil bupati kan, karena prinsip saya dimanapun yang terpenting bermanfaat kan, seperti itu Pak. Dan doa saya, Gusti pilihkan yang terbaik untuk saya waktu itu. Ternyata jadi wakil bupati, sehingga saya meyakini jadi wakil bupati itu pilihan terbaik, dan konsep juga prinsip yang selalu saya pegang, apapun yang kita lakukan harus diniatkan ibadah, ya, harus diniatkan ibadah. Ya, luar biasa, sedulur, pengalaman Ibu tadi yang unik dan lucu, yang sebetulnya mungkin bukan karena eman-eman sebetulnya kloset tadi Bu, tapi kebiasaannya kan tidak biasa nongkrong di situ sebetulnya. Saya sampai kepinggil-pinggil Pak. Warga ini ngeles. Saya sampai kepinggil-pinggil saat itu Pak, jujur ya. Lewong sudah lama sih Pak. Udah lama ternyata merubah perilaku masyarakat ya, dari beol di sungai kemudian di kloset itu juga butuh waktu. Mudah-mudahan tidak sampai masa akhir bupati, si utuh kloset. Saya terpikir sudah berbulan-bulan Pak, iya. Katanya eman-eman gitu. Ya, terakhir Ibu, saya sudah diamang-amangi soal itu. Dan sudah ditunggu di sana di belakang gedung sebelah sini. Ya, himbauan pesan untuk masyarakat Kabupaten Tegal dan juga mungkin untuk ASN, kalau ASN barangkali menjelang 2024. Ya, tahun ini kan tahun politik ya. Tahun ini tahun politik, dinamika di tengah-tengah masyarakat kita tentu berbeda dengan sebelumnya. Sehingga kepada SN, saya juga selalu sampaikan situasi politik yang sudah mulai selenget-selenget ya, bahasa Tegalnya ya. Selenget-selenget biasanya terus ada panas kan, seperti itu. Jangan sampai membuat semangat kita berkurang. ASN tetap menjadi pelayan masyarakat, kedepankan pelayanan. Hak memilih itu memang harus kita lakukan. Jangan sampai situasi yang mulai menghangat ini menjadikan pelayanan kepada masyarakat terganggu. Netralitas ASN harus dijaga, dan beda pilihan tidak boleh merusak paseduluran. Itu yang pasti, baik untuk ASN maupun masyarakat Kabupaten Tegal. Yang terpenting lagi, Pak Bowo, kita kemarin COVID itu kan sudah
dibiasakan ya untuk berperilaku hidup bersih ya, cuci tangan, kemudian buang sampah jangan sembarangan seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini harus kita terapkan di dalam keseharian kita untuk antisipasi kesehatan kita. Juga ini terkait sampah memang PR berat, Pak. Ya. PR berat, sampah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah. Sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan pemerintah, kalau tidak didukung perilaku masyarakat yang tadi buang sampah pada tempatnya ya, jangan di sungai, kemudian pilah sampah dari rumah, kurangi sampah yang plastik itu. Kalau tidak ada dukungan itu, program kita tidak akan berhasil. Ini sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Waktunya sudah hadir di podcast Senyum. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat seluruh masyarakat. Dan jangan lupa sedulur follow, like dan subscribe, kemudian di share podcast Senyum yang edisi kali ini sangat istimewa bersama Ibu Bupati Tegal, Ibu Umi Azizah. Sukses untuk Ibu. Amin, sama-sama Pak Bowo, saling doa ya, saling doa untuk kita semua ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Senyum edisi berikutnya bersama saya Ari Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.